Dulu, sebelum Jakarta dipenuhi mobil dan gedung tinggi, Batavia hanyalah kota kecil dengan jalan tanah dan rumah bambu. Malam hari diterangi obor, suara anak-anak berlatih silat terdengar dari halaman surau. Kisah tentang si pitung ini bersumber dari berbagai cerita rakyat, catatan sejarah, dan versi lisan yang berkembang di masyarakat Betawi. Karena disampaikan turun-temurun, setiap versi bisa memiliki perbedaan dalam alur, tokoh, maupun peristiwa. Cerita ini tidak dimaksudkan sebagai catatan sejarah tunggal, melainkan sebagai bagian dari warisan budaya lisan yang hidup dan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Di pinggiran kota itu ada sebuah tempat bernama Rawabelong, kampung orang kecil yang dikuasai tuan tanah kaya. Di sanalah lahir seorang anak yang kelak dikenal sebagai si Pitung, pahlawan rakyat Betawi. Sejak kecil, Pitung hidup sederhana. Ia belajar mengaji dan silat pada Haji Naipin, guru yang bijak dan disegani. Dari gurunya, Pitung diajarkan bahwa silat bukan untuk sombong, tapi untuk membela diri dan menolong sesama. Pitung tumbuh menjadi anak yang kuat, cerdas, dan taat. Tapi di luar surau, ia melihat kenyataan yang menyakitkan. Banyak rakyat miskin dipaksa bekerja untuk tuan tanah. Hasil panen dirampas, dan siapapun yang melawan akan dipukuli centeng atau ditangkap polisi Belanda. Hatinya panas melihat ketidakadilan itu. Ia melihat ibunya menahan lapar di tanah yang subur, dan tetangganya dipukul hanya karena tak mampu bayar pajak. Disinilah, dalam diam, lahir tekad besar di dada Pitung. Tekad untuk melawan ketamakan dan menegakkan keadilan bagi rakyat kecil. Dan sejak saat itu, nama si Pitung mulai bergaung di seluruh Batavia. Bukan sekedar nama seorang manusia, tapi legenda tentang keberanian dan keadilan yang hidup di hati orang Betawi sampai hari ini. Di persimpangan inilah jati dirinya terbentuk. Ilmu suci dari surau bertabrakan dengan kekejaman di luar. Ia pun menjadi simbol perlawanan, mengambil harta dari para lintah darat untuk dibagikan pada rakyat kecil. Setiap langkahnya menebar ketakutan di hati penjajah dan menumbuhkan harapan bagi yang tertindas. Ketenangan Batavia pun pecah. Nama Pitung kini menjadi teror di kamar-kamar tidur para tuan tanah. Laporan perampokan silih berganti, harta mereka ludes. Anehnya, pedang Pitung seolah tahu kemana harus mengarah. Penjajah Belanda murka, senjata biasa tak mempan, setiap peluru seolah hanya menembus bayangan. Hingga akhirnya mereka pun sadar untuk melukai seorang jago yang tubuhnya telah dirajah oleh doa. Mereka butuh senjata yang lebih kejam, bernama pengkhianatan. Pemerintah kolonial Belanda akhirnya turun tangan. Mereka mengirim seorang ofisir bernama Schout Hine untuk menangkap si Pitung. Hine dinilai cerdas dan berhati dingin. Ia tahu Pitung bukan musuh biasa. Golok dan silatnya mungkin bisa dilawan, tapi cinta rakyat kepadanya jauh lebih kuat. Karena itu, ia tak mengejar Pitung secara langsung, melainkan mencari orang terdekatnya. Awalnya, Hine mencoba menekan Haji Naipin, guru yang mendidik Pitung. Namun gagal. Ia juga menyiksa sahabat-sahabatnya, Jiih dan Rais. Tapi tetap tak berhasil. Hingga akhirnya dalam banyak cerita rakyat disebutkan nama Dudung, teman Pitung yang tergoda oleh hadiah besar dari pihak Belanda. Dari pengkhianatan inilah rahasia Pitung terbongkar. Menurut kisah yang beredar, Dudung memberitahu bahwa jimat yang dipakai Pitung adalah sumber kekebalannya. Ketika Belanda tahu hal itu, mereka menyiapkan peluru khusus dari emas. Karena dipercaya hanya logam mulia itulah yang bisa menembus tubuh orang sakti.
Perburuan berakhir di Pondok Kopi, di pinggiran Batavia. Di sanalah pengepungan terjadi. Pitung melawan dengan gagah berani, menangkis serangan demi serangan. Tapi jumlah musuh terlalu banyak. Dalam kekacauan itu, jimatnya dirampas. Saat perlindungannya hilang, satu peluru emas menembus tubuhnya. Pitung pun gugur. Dalam catatan Belanda, ia dianggap penjahat besar yang menentang hukum. Tapi bagi rakyat Betawi, kematiannya bukan akhir, melainkan awal dari legenda tentang keberanian melawan ketidakadilan. Tapi benarkah Pitung benar-benar tewas malam itu? Ada yang bilang ia ditangkap hidup-hidup lalu dihukum mati di alun-alun Batavia. Versi lain percaya ia berhasil melarikan diri dan masih sempat terlihat di gang-gang tua beberapa tahun kemudian. Menurut arsip pemerintah kolonial Hindia Belanda dan laporan di surat kabar Batavia's Nieuwsblad tahun 1893, si Pitung benar-benar tewas ditembak oleh Scott Hint, seorang ofisir polisi Belanda. Peristiwa itu terjadi di sekitar Tanah Abang, dekat pekuburan Petojo Udik. Setelah ditembak, jenazahnya dibawa ke Batavia dan dipamerkan kepada masyarakat sebagai bukti bahwa buronan paling dicari itu telah mati. Namun, di mana si Pitung dimakamkan, tidak ada yang benar-benar tahu. Ada yang bilang di Tanah Abang, ada juga yang percaya di Rawabening. Cerita tentang peluru emas dan pengkhianatan sahabat pun tak tertulis dalam sejarah. Itu bagian dari dongeng rakyat Betawi, cara mereka menjaga kenangan tentang pahlawan yang membela orang kecil. Lalu, bagaimana dengan ilmu kebal si Pitung yang sering diceritakan orang? Bagi banyak orang Betawi, itu bukan sekedar cerita tentang jimat atau kesaktian, melainkan lambang kekuatan batin rakyat kecil. Di masa itu, Belanda punya senjata api dan kekuatan besar, sementara rakyat hanya punya keyakinan dan doa. Maka muncullah kepercayaan bahwa Pitung punya ilmu kebal. Tubuhnya tak mempan peluru karena ia selalu dilindungi oleh doa dan kebaikan hatinya. Ilmu kebal menjadi cara mereka berkata, "Kau boleh melukai tubuh kami, tapi semangat kami takkan pernah kalah." Itulah bentuk perlawanan jiwa di masa penjajahan. Dan anehnya, cerita itu berhasil. Tentara Belanda sering diliputi rasa takut sebelum menembak. Seolah-olah peluru mereka benar-benar tak sanggup menembus tubuh sang jago dari Rawabelong. Dengan membuatnya tetap hidup dalam legenda, rakyat seolah ingin berkata bahwa semangat Pitung tidak pernah mati.